cerita praktik baik dari sekolah yang berada di sebuah desa jauh di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Rengan. Sekolah yang bernama SD Negeri 027 Sungai Beringin yang saya pimpin. Dari sekolah inilah cerita tentang praktik baik dan perubahan yang kami lakukan bermula. Meskipun keadaan sekolah yang masih sederhana berpanggung papan semi permanen tidak menyurutkan semangat saya selaku kepala sekolah untuk melakukan perubahan terhadap kualitas pendidikan di sekolah ini. Awal yang saya lakukan ialah dengan cara merubah pola pikir para guru, karena guru adalah ujung tombak pelaksana pendidikan. Kualitas pembelajaran tergantung kepada guru. Oleh sebab itu, hal yang saya fokuskan dalam meningkatkan kualitas ialah bagaimana meningkatkan kualitas dan kompetensi guru-guru dalam pembelajaran. Transformasi yang saya lakukan ialah dengan melakukan perubahan terhadap bagaimana guru melakukan pembelajaran yang sekarang kita kenal dengan pembelajaran mendalam, pembelajaran dengan 4 elemen kerangka pembelajaran, yakni praktek pedagogis, yaitu bagaimana cara-cara guru menggunakan metode ataupun model pembelajaran yang diterapkan di kelas. Perubahan yang dilakukan guru-guru dalam mengajar siswa tidak lagi berpusat pada guru, tetapi berpusat kepada siswa dengan menggunakan model-model pembelajaran seperti pembelajaran inquiry learning, kemudian pembelajaran berbasis masalah, ataupun pembelajaran dengan menggunakan basis project. Dengan demikian, pembelajaran akan dirasakan dan lebih meningkatkan kompetensi murid untuk berpikir kritis serta kreatif dengan pola pembelajaran berkolaborasi dalam menerapkan pembelajaran menggunakan model-model pembelajaran tersebut. Tentunya guru mulai dengan mempelajari sintaks-sintaks atau tahapan-tahapan pembelajaran sehingga dapat menerapkan model pembelajaran itu dengan baik. Setelah mempelajarinya, guru mulai menerapkan di kelas tentang tahapan-tahapan atau sintaks model pembelajaran tersebut. Setelah itu, merefleksikan apakah sudah tepat ataupun masih ada kekurangan sehingga dapat melihat efektivitas dari model pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya, lingkungan pembelajaran yang digunakan tidak hanya sebatas di ruang kelas, tetapi juga memanfaatkan ruang terbuka yang ada di sekolah seperti lapangan yang dapat digunakan untuk pembelajaran, kemudian pojok-pojok baca yang ada. Selain itu, murid-murid diberikan keleluasaan untuk menata kelasnya sehingga kelasnya itu menjadi nyaman dan indah, sehingga murid-murid betah untuk belajar di sekolah, baik di ruangan maupun di luar kelasnya. Seperti menanam, kegiatan ini sangat memberikan manfaat bagi murid untuk belajar
di alam sekitar. Selain itu, lingkungan belajar yang dimanfaatkan yakni perpustakaan sekolah dimanfaatkan untuk pembelajaran, sehingga murid mudah mencari referensi. Kemudian elemen Dinas Perhubungan ini sangat bermanfaat bagi murid-murid di sekolah. Kemitraan itu akan terus kami jalin dengan instansi-instansi lainnya, apalagi dengan orang tua murid kami. Dan elemen selanjutnya ialah pemanfaatan digital. Di sekolah kami mulai memanfaatkan digital atau teknologi ini, baik berupa laptop, kemudian smart TV, proyektor, gawai, dan semuanya diperkenalkan kepada seluruh murid yang ada di SD Negeri 027 Sungai Beringin. Penggunaan media pembelajaran murid-murid lebih antusias dan lebih fokus memperhatikan saat guru menjelaskan materi pembelajaran, karena mereka sudah terbiasa dengan teknologi ataupun dunia digital, sehingga tidak hanya mendengarkan penjelasan dari gurunya. Pemanfaatan digital juga kami lakukan saat asesmen. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi Quizizz yang sudah kami lakukan selama lebih kurang 2 tahun ini. Semoga menginspirasi.